Suami datang, bersama selingkuhan dan bayinya. Ruang tamu hening, semua menatapku. Dadaku perih, tapi aku berdiri tegak, menyadari hidupku tak lagi sama. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan baru saja reda sore itu. Aroma tanah basah masih menempel di udara, bercampur dengan bau dupa yang menyengat dari ruang tamu rumah besar keluarga suamiku. Rumah itu begitu ramai, dipenuhi orang yang datang melayat, tapi entah mengapa aku justru merasa asing di dalamnya. Aku duduk di sudut ruang, menggenggam erat kedua tanganku yang dingin. Tubuhku bergetar, bukan hanya karena udara yang menusuk, tapi juga karena ada sesuatu yang terasa mengganjal di dadaku. Suamiku, lelaki yang selama ini menjadi sandaran hidupku, hanya berdiri di seberang ruangan, berbicara dengan kerabatnya seakan aku tidak pernah ada di sana. Pandangannya dingin, tak sekalipun ia menoleh, apalagi menemaniku di saat berduka seperti ini. Padahal, yang baru saja meninggal adalah ibunya, wanita yang selama ini menjadi sosok hangat bagiku. Ibu mertua adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang benar-benar menerimaku apa adanya. Dalam ingatanku, senyumnya selalu menenangkan. Ia sering menggenggam tanganku diam-diam ketika ipar-iparku melontarkan kata-kata sinis. Kini, senyum itu sudah tak ada lagi, digantikan kain putih yang menutupi wajahnya di ruang depan. Menangislah kalau mau, bisikku pada diri sendiri. Tapi aneh, air mata seakan membeku di pelupuk mata. Bukan karena aku tak merasa kehilangan, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang menumpuk jadi satu. Sedih, hampa, marah, juga ketakutan. Sejak pagi tadi, aku hanya menjadi bayangan di rumah ini. Para ipar sibuk menyambut tamu, bergantian memamerkan kesedihan mereka di depan orang banyak. Sementara aku, menantu yang selama ini selalu menemani ibu mertua di saat sakit, dianggap tak lebih dari pelengkap. Tak ada yang menegurku, tak ada yang mengajakku bicara. Seakan-akan aku hanya orang asing yang kebetulan singgah di rumah duka. Kecanggungan itu semakin terasa ketika aku berdiri di dekat meja makan untuk sekadar menuangkan air minum. Bisikan lirih terdengar dari dua ipar perempuanku di pojok ruangan. Lihat dia, pura-pura berduka. Padahal kan yang meninggal ibunya Mas Bima, bukan ibunya dia. Tepat sekali. Seolah-olah dia paling dekat. Padahal selama ini cuma numpang hidup di keluarga ini. Aku terdiam. Rasanya dadaku diremas keras. Kata-kata mereka menusuk, tapi aku berusaha menahan diri. Aku tahu, melawan hanya akan membuatku tampak buruk di mata keluarga besar. Jadi, aku memilih menunduk, meneguk air yang rasanya getir seperti cemoohan mereka. Mataku kemudian mencari sosok suamiku. Harapanku sederhana. Semoga ia mendekat, duduk di sampingku, memberi sedikit penguatan. Tapi yang kulihat justru punggungnya. Tegak berdiri sambil tertawa tipis dengan sepupunya. Seolah duka ini bukan miliknya. Seolah kematian ibunya hanyalah sebuah acara keluarga biasa. Hampa. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaanku. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Untuk sejenak, aku menatap wajah ibu mertua yang terbujur kaku. Ada rasa hangat mengalir. Aku tahu beliau tidak akan pernah membiarkanku sendirian kalau masih hidup. Dan entah mengapa, tatapan terakhir pada wajah tenangnya memberiku firasat aneh. Seakan ada sesuatu yang telah ia persiapkan untukku, sesuatu yang belum aku ketahui. Aku berdiri, menegakkan punggungku. Meski rasa malu, sakit hati, dan kesedihan bercampur jadi satu, aku tahu satu hal. Aku harus tetap menjaga martabatku. Bagaimanapun caranya. Dan di sanalah, di tengah rumah duka itu, tanpa aku sadari, sebuah babak baru dalam hidupku mulai terbuka. Babak yang akan mengubah segalanya. Malam itu udara di rumah besar masih terasa berat. Doa-doa tahlil baru saja usai. Tamu mulai berangsur pulang, menyisakan keluarga inti yang duduk melingkar di ruang tengah. Aku tetap memilih diam, menunduk sambil meremas jemariku sendiri.
Sesekali aku mencuri pandang ke arah suamiku, Bima, yang duduk bersebelahan dengan adiknya. Dari raut wajahnya, aku tak melihat sedikit pun kesedihan yang mendalam atas kepergian ibunya. Wajah itu begitu datar, dingin, seolah kematian hanya rutinitas yang harus dilalui. Padahal aku masih bisa mendengar dengan jelas bagaimana suara tangisan ibu mertua saat pertama kali aku menikah dengan anaknya. Betapa bahagianya beliau waktu itu. Kini, suami yang dulu pernah bersumpah akan melindungiku di hadapan penghulu, hanya sibuk memainkan ponsel di sela-sela suasana duka. Aku menelan ludah, getir. Ada banyak pertanyaan yang mengendap di benakku. Kapan tepatnya cinta yang dulu hangat itu berubah menjadi sedingin ini? Aku masih ingat betul, di awal pernikahan kami, Bima adalah sosok yang penuh perhatian. Ia tak segan mengantarku ke dokter ketika aku jatuh sakit, atau sekadar menghangatkan susu ketika malam-malam aku sulit tidur. Tapi seiring waktu, perhatian itu perlahan memudar, berganti dengan jarak yang tak kasat mata. Aku bertahan, bukan karena aku buta akan perubahan itu. Aku bertahan karena ada cinta yang masih tersisa, meski sedikit. Aku bertahan karena kami punya seorang anak yang butuh sosok ayah, meski kehadirannya kini lebih sering hanya berupa nama di kartu keluarga. Dan yang terpenting, aku bertahan karena rasa hormatku pada ibu mertua, sosok yang selalu menenangkanku ketika rumah tangga ini mulai retak. Bersabarlah, nak. Begitu kata ibu mertua suatu malam saat aku bercerita dengan mata sembab. Suami itu ada kalanya goyah, tapi jangan biarkan rumah tanggamu hancur hanya karena badai sesaat. Ingat, kamu adalah tiang yang bisa membuatnya kembali berdiri. Aku mengangguk waktu itu, mencoba meyakini nasihatnya. Tapi kini, setelah beliau tiada, aku merasa tiang itu mulai patah. Tidak ada lagi tempatku bersandar di keluarga ini. Dan yang lebih menyakitkan, aku harus menyaksikan sendiri bagaimana suamiku duduk dengan wajah datar di saat aku hampir kehilangan separuh nyawaku karena duka. Sesekali tatapan kami beradu. Aku berharap setidaknya ia menanyakan kabarku, atau sekadar memberi isyarat kecil bahwa aku tidak sendiri. Namun tatapan itu kosong, seperti menatap dinding. Tak ada getar, tak ada rasa. Aku tak tahu apakah hatinya sudah benar-benar mati untukku, atau hanya sibuk dengan dunianya yang lain. Aku menarik napas panjang, menahan perih yang membuncah. Ingatanku melayang pada beberapa tahun terakhir. Malam-malam ketika ia pulang larut dengan alasan pekerjaan, pagi-pagi ketika ia memilih berangkat lebih awal tanpa sempat sarapan bersamaku. Aku sering menunggu di meja makan, menyiapkan hidangan sederhana dengan harapan ia akan pulang lebih cepat. Tapi yang datang justru rasa kecewa. Makanan dingin, hati pun beku. Kini, duduk di rumah duka dengan tubuh lelah, aku sadar, aku hanya seorang istri yang mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi. Sementara di seberang sana, suamiku bahkan tak peduli apakah aku masih sanggup bertahan atau tidak. Aku menggenggam kain sarungku erat-erat. Dalam hati, aku berbisik lirih. Ya Allah, sampai kapan aku kuat begini? Apakah aku masih harus bertahan demi sebuah pernikahan yang hanya menyisakan luka? Dan di detik itu, aku tahu, luka ini bukan sekadar kesedihan karena kehilangan seorang ibu mertua. Luka ini jauh lebih dalam. Karena aku sedang kehilangan suami yang masih hidup, namun hatinya tak lagi bersamaku. Hari-hari setelah kepergian ibu mertua terasa panjang dan melelahkan. Rumah besar itu penuh dengan orang yang keluar masuk. Ada yang benar-benar datang melayat, ada pula yang sekadar hadir untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga suamiku. Aku ikut sibuk membantu persiapan tahlilan berikutnya, memastikan makanan untuk para tamu cukup, gelas tidak kosong, tikar digelar rapi. Namun di tengah kesibukan itu, aku merasa sendirian. Suamiku, Bima, sering menghilang. Setiap kali aku mencarinya, jawabannya selalu sama. Ada urusan di luar, sebentar. Tapi, sebentar, itu bisa berarti berjam-jam, bahkan hampir sepanjang hari. Aku tahu ia tak pernah benar-benar sibuk mengurus tahlilan atau keperluan keluarga. Entah apa yang ia lakukan di luar, tapi yang pasti, ia tidak ada di sisiku saat aku butuh. Sore itu, aku membawa baki berisi gelas ke dapur. Suasana ramai dengan para ipar yang sibuk mondar-mandir. Aku berusaha menunduk, tak ingin menimbulkan keributan, tapi telingaku tak bisa menolak mendengar bisikan dua ipar perempuanku yang sedang merapikan piring.
Kasihan ya, cuma bisa mondar-mandir di dapur. Menantu kayak gini, apa sih yang bisa dibanggakan? Makanya, jangan salah pilih istri. Percuma cantik kalau cuma jadi beban. Aku berhenti sejenak, punggungku menegang. Baki di tanganku bergetar, hampir terjatuh. Rasanya seperti ditampar keras, tapi aku pura-pura tidak mendengar. Aku lanjut berjalan, meletakkan gelas-gelas itu di meja panjang, lalu bergegas kembali ke dapur. Namun mereka tidak berhenti. Lihat suaminya, sibuk di luar entah kemana. Kayaknya juga sudah bosan sama dia. Perempuan tak berguna, cuma bisa numpang hidup. Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Dadaku sesak, mataku panas. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku tidak pernah menumpang hidup. Justru aku yang berkali-kali menutup aib Bima di luar sana. Menutupi semua sikap dinginnya agar keluarga ini tidak malu. Tapi aku menahan diri. Kalau aku melawan, aku tahu mereka akan bersorak puas. Aku memilih masuk ke kamar kecil di belakang, duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku pecah, jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa begitu terhina. Di rumah orang lain, aku mungkin dihormati sebagai tamu. Tapi di rumah keluarga suamiku sendiri, aku hanya dianggap beban, parasit yang tak berguna. Yang lebih menyakitkan lagi, suamiku tidak pernah sekalipun berdiri untukku. Ia tahu bagaimana ipar-iparnya memperlakukanku, tapi ia hanya diam, seolah memang itulah tempatku. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Aku teringat lagi pada sosok ibu mertua. Kalau beliau masih hidup, pasti tidak akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini. Beliau selalu menenangkan, selalu berkata, "Kamu bukan menumpang, kamu keluarga. Jangan dengarkan mereka." Tapi sekarang, tak ada lagi yang bisa melindungiku. Malam itu aku duduk sendirian di teras samping, memandangi langit gelap tanpa bintang. Hanya suara jangkrik yang menemani. Di dalam rumah, suara tawa ipar-iparku bercampur dengan suara televisi. Mereka bisa tertawa lepas, sementara aku menahan tangis yang terasa membakar dada. Aku menggenggam jemariku sendiri, berusaha meyakinkan hati. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri, meski mereka merendahkanku. Aku tidak boleh hancur, tidak sekarang. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang mulai retak, sesuatu yang dulu kupertahankan dengan segala tenaga. Dan semakin hari, retakan itu makin lebar, siap meruntuhkan semuanya kapan saja. Hari yang ditunggu tiba. Pagi itu, rumah besar keluarga suamiku dipenuhi wajah-wajah tegang. Kursi-kursi tamu sudah ditata rapi. Meja besar di ruang tengah penuh dengan map dan dokumen yang dibawa oleh notaris keluarga. Semua orang mengenakan pakaian rapi, sebagian dengan wajah berduka, sebagian lagi dengan sorot mata yang sulit disembunyikan. Tamak, penuh harap akan harta peninggalan almarhumah. Aku duduk di kursi pojok, menunduk, berusaha menyamarkan kegelisahan yang kian menekan dada. Bukan hanya karena hari ini adalah hari pembacaan wasiat, tapi juga karena kehadiranku sendiri di ruangan itu seakan tidak diinginkan. Beberapa ipar menatapku dengan pandangan merendahkan, seolah aku hanyalah pelengkap, bukan bagian penting dalam keluarga ini. Suasana hening ketika pintu depan tiba-tiba terbuka. Semua kepala serentak menoleh. Langkah kaki terdengar jelas, disusul aroma parfum yang asing, menusuk hidungku. Dan di sanalah aku melihatnya. Suamiku, Bima. Tapi ia tidak datang sendiri. Di lengannya, bergandengan mesra seorang wanita muda, jauh lebih segar, dengan rambut terurai dan bibir merah mencolok. Di pelukannya, seorang bayi mungil yang dibalut kain lembut berwarna biru muda. Waktu seakan berhenti. Ruangan itu mendadak membeku. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Hanya aku yang merasakan dadaku diremas, napasku terhenti, darahku seakan berhenti mengalir. Wanita itu tersenyum tipis, percaya diri, seolah kedatangannya memang sudah ditunggu-tunggu. Bayi dalam gendongannya tampak pulas, tidak menyadari keheningan yang mematikan di ruangan itu. Suamiku menatap sekeliling, lalu duduk dengan tenang di kursi depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Seolah aku hanya bayangan. Seolah aku hanyalah seseorang yang tidak penting. Aku mematung. Jari-jariku bergetar hebat di pangkuan.
Bagaimana mungkin ia tega datang seperti ini? Di hari berduka, di hari penting bagi keluarga, ia membawa wanita lain dan bayi, yang jelas bukan anakku. Bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Itu siapa? Bayi itu, jangan-jangan. Ya ampun, berani sekali dia membawa perempuan itu ke sini. Telingaku panas, wajahku terasa terbakar. Aku ingin berteriak, ingin menolak kenyataan yang sedang kulihat. Tapi lidahku keluh, tubuhku terlalu lemah untuk sekadar bangkit berdiri. Aku tahu, selama ini ada yang tidak beres. Aku tahu suamiku sering menghilang, memberi alasan palsu. Tapi melihat bukti di depan mata, wanita itu, bayi itu, rasanya jauh lebih menghancurkan daripada semua prasangka yang pernah kubayangkan. Sementara itu, ipar-iparku justru tampak tenang, seolah kedatangan mereka bukan hal yang mengejutkan. Bahkan aku bisa menangkap senyum sinis dari salah satu ipar perempuan. Tatapannya penuh kemenangan, seakan berkata, akhirnya, semua terbongkar. Sekarang lihat siapa dirimu sebenarnya. Aku menunduk, menutup mulut dengan tangan agar tangisku tidak pecah di depan semua orang. Tapi air mata sudah mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku sakit, perih seperti ditusuk ribuan pisau. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap ke arah suamiku. Ia duduk begitu tenang, menggendong bayi itu sebentar, lalu menyerahkannya kembali pada wanita di sampingnya. Tatapannya tetap dingin, tanpa rasa bersalah, tanpa peduli bagaimana aku hancur di sudut ruangan. Saat itu aku benar-benar merasa, bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga dipermalukan di hadapan seluruh keluarga besar. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar yang akan segera datang. Suasana di ruang tamu semakin tegang ketika Bima akhirnya berbicara dengan nada dingin dan tenang, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah diatur sedemikian rupa untuk menusuk hatiku. Ini teman dekatku, katanya sambil menatap wanita muda di sampingnya. Suara itu terdengar berat, jelas, dan menusuk. Aku menahan napas, tubuhku seakan membeku. Dia dan anaknya akan ikut hadir hari ini. Ruang itu hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasakan setiap tatapan menembus daging dan tulangku. Ada rasa campur aduk antara tercengang, marah, dan sakit hati yang begitu dalam. Beberapa kerabat hanya tersenyum tipis, berpura-pura biasa, tapi aku tahu mereka sudah lama tahu. Senyum mereka tidak tulus. Itu senyum kemenangan yang halus, menyindirku tanpa suara. Iparku yang selama ini selalu terlihat manis kini menatapku dengan mata penuh sinis. Ah, akhirnya terlihat juga siapa sebenarnya, bisik salah satu dari mereka. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup menusuk hatiku. Selama ini cuma pura-pura baik, padahal hanya menumpang di sini. Aku menelan ludah, menahan amarah dan air mata. Rasanya seperti seluruh hidupku ditelanjangi di hadapan keluarga besar. Setiap detik menjadi saksi pengkhianatan suamiku. Di depan mataku, lelaki yang dulu kuanggap sebagai suami setia itu tanpa malu memperkenalkan selingkuhannya dan anaknya. Anak yang seharusnya bukan bagian dari rumah tangga kami, seakan itu hal yang normal. Aku ingin berdiri, menegakkan kepala, menatapnya dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku lemah, mulutku keluh. Suaraku tersekat oleh rasa malu yang membuncah, dan aku takut jika aku menangis, semua akan semakin terlihat lemah di mata mereka. Bima tersenyum tipis kepada semua orang, lalu menepuk bahu wanita itu. Kita anggap saja seperti bagian dari keluarga hari ini, ucapnya santai, seolah ini hanyalah formalitas, bukan sebuah pengkhianatan besar. Aku menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Sejenak, ingatanku melayang pada ibu mertua. Betapa beliau selalu memperingatkanku untuk bersabar, untuk menahan diri dari omongan orang. Tapi kali ini, kesabaranku hampir habis. Aku merasa tak ada lagi yang bisa menolongku. Tidak ada suami yang menenangkan, tidak ada keluarga yang berpihak, hanya aku dan rasa sakit yang menelanjangi hidupku sendiri. Bisikan-bisikan kecil terus terdengar dari sudut-sudut ruangan. Beberapa kerabat bahkan menahan tawa tipis, membuatku semakin terhina. Aku menunduk lebih dalam, mencoba menutup diri dari pandangan mereka, meski setiap tatapan tetap menusuk. Aku sadar, ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah publikasi dari semua luka yang selama ini kusembunyikan,
dari semua air mata yang kujalani sendirian. Aku merasa seperti boneka yang dipamerkan di tengah pasar, tanpa suara, tanpa perlindungan. Hati kecilku menjerit, tapi aku menahan semuanya. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, itu akan menjadi bahan olok-olok lebih lanjut. Jadi aku tetap duduk, diam, menahan amarah dan air mata, sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku harus melewati ini dengan kepala tegak. Aku tidak boleh hancur di hadapan mereka. Namun di balik ketenangan yang kupaksakan itu, aku merasakan satu hal yang jelas. Luka ini terlalu dalam, dan pengkhianatan yang diperlihatkan suamiku di depan semua orang akan menjadi titik awal dari sebuah pertempuran yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Suasana di ruang tamu semakin mencekam. Setelah Bima memperkenalkan wanita muda itu sebagai teman dekat, beberapa kerabat tak bisa menahan bisik-bisik mereka lebih lama lagi. Lihat anaknya. Itu kan cucu ibu yang sebenarnya, bukan anak menantunya. Ucap salah satu ipar dengan nada rendah tapi tajam, sengaja agar hanya terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. Bisikan itu segera memicu gelombang komentar lain, satu demi satu. Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk hati. Setiap kata yang keluar membuat dadaku terasa diremas, seolah nyawaku ikut ditarik pelan-pelan. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi tidak mudah. Pandanganku terus tertuju pada Bima, yang tampak begitu santai, duduk mesra di samping wanita itu. Tangan mereka sesekali bersentuhan ringan, seakan-akan kehadiran mereka adalah hal yang sepenuhnya normal, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tatapan dari seluruh ruangan menusuk seperti pisau. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Suara bisikan sinis itu bercampur dengan senyum tipis ipar-iparku, menciptakan atmosfer yang menyesakan. Setiap langkah, setiap gerakan mereka, seakan dirancang untuk membuatku merasa kecil, hina, tak berdaya. Aku menahan napas, jari-jari gemetar. Sejenak aku ingin berlari keluar, menjauh dari semua mata yang menatapku penuh penghakiman. Tapi aku tahu, melarikan diri bukanlah jalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan diri dipermalukan lebih jauh, meski rasanya sulit menahan derai air mata yang sudah ingin pecah. Ingatan tentang ibu mertua kembali menghantam hatiku. Betapa beliau selalu menegur keluarga jika ada yang memperlakukanku tidak adil. Betapa beliau selalu berkata, jangan biarkan kata-kata mereka merobek hatimu. Tunjukkan bahwa hatimu lebih kuat daripada hinaan mereka. Aku menegakkan punggungku, meski hati masih perih. Bibirku bergetar saat aku mencoba berkata dalam hati, aku tidak akan hancur di sini. Tidak sekarang, meski semua tampak melawan. Aku akan bertahan. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Bima masih duduk di sisi selingkuhannya, seolah semua yang kulihat hanyalah adegan biasa. Bisikan-bisikan jahat itu terus berlanjut, satu demi satu menempel di pikiranku, menciptakan luka yang begitu dalam, yang tidak bisa dihapus oleh waktu atau oleh ketenangan yang kupaksakan. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Rumah ini, yang dulu kuanggap sebagai tempat perlindungan, kini berubah menjadi arena di mana aku harus bertahan sendiri. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap senyum sinis dari orang-orang di sekitarku, menjadi ujian berat bagi hatiku. Aku menutup mata sejenak, menahan tangis. Nafasku bergelora, tapi aku tahu, aku harus tetap diam, harus tetap menahan diri. Karena jika aku meledak, semua luka yang sedang diperlihatkan ini akan menjadi bencana yang lebih besar. Dan aku belum siap menghadapi itu. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan badai yang lebih dahsyat dari sekadar bisikan jahat ini sudah menunggu di depan. Pagi itu, udara di rumah besar terasa lebih tegang daripada biasanya. Notaris keluarga tiba dengan langkah pasti, membawa map tebal berisi dokumen-dokumen yang akan menentukan siapa yang berhak menerima warisan ibu mertua. Suasana hening, hanya terdengar langkah kaki dan detak jam yang menggantung di dinding ruang tamu. Bima duduk tegak di kursinya, wajahnya penuh percaya diri. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya sibuk menghitung kemungkinan, yakin bahwa semua harta akan jatuh ke tangannya. Tangan kanannya sesekali menyentuh tangan wanita muda di sampingnya, seperti memberi isyarat bahwa mereka sudah menang sebelum permainan dimulai. Aku duduk di pojok, tubuhku bergetar hebat. Tangan yang kugenggam di pangkuan terasa dingin, hampir tak mampu menahan guncangan yang datang dari dalam.
Nafasku tersengal-sengal, bukan hanya karena cemas, tapi juga karena rasa malu dan sakit hati yang menumpuk begitu lama kini siap meledak. Notaris membuka map, mengatur dokumen, dan mulai berbicara dengan nada formal yang membuat semua orang menunduk seakan tertib di hadapannya. Hari ini, kita akan membaca wasiat almarhumah ibu tercinta. Harap semua pihak tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Setiap mata tertuju padaku, atau setidaknya aku merasa semua tatapan menyorotku, menunggu reaksi. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai membasahi pelupuk. Bima menatapku sesaat, lalu kembali menatap dokumen di tangan notaris. Ada ketenangan yang dibuat-buat di wajahnya, namun aku bisa merasakan kegelisahan yang samar. Ia terlalu yakin, terlalu percaya bahwa hari ini akan menjadi kemenangan mutlaknya. Aku mencoba menenangkan diri. Ingatanku melayang pada malam-malam ketika ibu mertua berbicara padaku tentang pentingnya bersikap sabar dan bijaksana. Nak, percayalah. Hati yang bersih akan selalu mendapat keadilan, meski di saat orang lain tidak melihatnya, katanya waktu itu. Aku menggenggam kain di pangkuanku, merasakan setiap lipatan bagaikan sandaran untuk menahan luka yang begitu besar. Aku tahu, hari ini bukan hanya soal warisan materi. Ini adalah pertaruhan harga diri, kepercayaan, dan kesetiaan yang selama ini aku jaga. Para kerabat menahan napas. Tidak ada yang bergerak saat notaris mulai membaca surat wasiat. Kata-kata pertama keluar dengan berat, menegaskan siapa yang berhak menerima bagian dari warisan. Aku duduk tegak, berusaha menenangkan jantung yang berdegup seolah ingin meloncat keluar. Bima menegakkan punggung, matanya berbinar karena yakin. Tapi ada getaran halus yang mungkin hanya aku yang merasakannya. Suasana ruangan menjadi semakin hening, semua orang menunggu dengan napas tertahan. Tubuhku gemetar, namun aku tahu, apapun yang akan terjadi, aku harus tetap duduk di sini, menahan tangis dan rasa malu. Karena di saat-saat genting ini, ketenangan dan kesabaran menjadi satu-satunya senjata yang aku miliki. Dan di detik itu, aku merasakan sebuah firasat aneh, sesuatu yang memberitahuku bahwa apa yang akan dibacakan oleh notaris tidak hanya akan mengubah alur hari ini, tapi juga seluruh hidupku ke depan. Ruangan itu hening begitu notaris mulai membuka map tebalnya. Suara kertas yang dibaliknya terdengar lebih keras dari biasanya, seperti menandai ketegangan yang membuncah di udara. Semua orang menahan napas, menatap dengan mata setengah tak percaya, setengah penuh harap. Pada hari ini, saya membacakan wasiat almarhumah ibu tercinta. Suara notaris terdengar jelas, tegas, namun penuh kewibawaan. Aku menahan napas, jari-jari menggenggam kain di pangkuanku sampai pucat. Kalimat demi kalimat keluar. Awalnya terdengar formal, biasa saja. Tapi ketika notaris mulai menyebut nama-nama ahli waris dan pembagian harta, udara seakan tersedak. Aku menunduk sejenak, tak berani menatap wajah Bima. Dan kepada menantu tercinta, yang telah menemani ibu dalam suka dan duka, serta menjaga keluarga ini dengan penuh kesetiaan, ibu menitipkan bagian terbesar dari warisan. Semua rumah, tanah, dan aset lainnya diberikan kepadanya. Aku terdiam. Napasku tertahan, tubuhku gemetar. Hati rasanya meloncat, campuran antara kaget, lega, dan perasaan hangat yang tak pernah kuduga akan datang di tengah badai ini. Bima menatap notaris dengan mata terbelalak. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya memerah, campuran marah dan syok. Wanita muda di sisinya menggenggam tangan Bima, namun matanya tak mampu menyembunyikan kebingungan. Sekejap, ruangan itu hening. Beberapa ipar menatapku dengan campuran kaget dan kesal, tak percaya. Senyum tipis sinis mereka perlahan memudar, digantikan oleh kekagetan yang jelas terlihat. Beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan reaksi mereka. Aku masih duduk tegak, menahan diri agar air mata tidak tumpah. Tapi getaran di tubuhku tak bisa dibohongi. Ada rasa kemenangan, tapi bukan karena kesombongan. Ini lebih kepada rasa keadilan yang selama ini kutunggu. Rasanya seperti almarhumah ibu mertua masih menatapku dari surga, tersenyum, berkata bahwa semua kesabaran dan keteguhan hatiku tidak sia-sia. Bima bangkit perlahan, wajahnya pucat. Suaranya bergetar saat akhirnya berbicara. Ini tidak mungkin. Semua itu harusnya milikku.
Notaris menatapnya tegas. Ini adalah wasiat terakhir almarhumah, dan keputusan ini sudah sesuai dengan kehendaknya. Semua dokumen legal telah disiapkan. Aku menghela napas panjang. Tubuhku lemah, tapi hatiku terasa ringan. Semua penghinaan, semua cemoohan, semua luka yang kubawa selama ini, tiba-tiba menemukan titik terang. Wanita di samping Bima memalingkan wajah, tak berani menatapku langsung. Suara bisikannya kini lebih rendah, seperti mencoba menyusun kata-kata yang tidak ada. Aku menatap Bima sejenak. Dulu, aku berharap ia akan menjadi sandaran, teman hidup, dan pelindungku. Kini, ia hanya duduk di sana, terpaku, kehilangan kendali atas sesuatu yang ia anggap miliknya. Di sudut hatiku, aku tahu, ini bukan sekadar harta. Ini adalah pengakuan atas kesetiaan dan keteguhan hatiku. Ini adalah tanda bahwa luka-luka yang selama ini kucoba sembunyikan tidaklah sia-sia. Dan di detik itu, aku menyadari satu hal yang lebih penting daripada semua materi di dunia. Harga diriku, kepercayaan pada diri sendiri, dan pengakuan atas kesetiaan yang selama ini tak terlihat oleh sebagian orang. Detik-detik setelah notaris menutup dokumen, udara di ruang tamu seakan meledak. Semua orang menahan napas, kecuali Bima yang kini wajahnya memerah padam, matanya membara dengan amarah yang sulit dibendung. Ini tidak masuk akal, teriaknya, suaranya menggema hingga seluruh sudut ruangan. Tangannya mencengkeram lengan kursi seakan menahan dirinya agar tidak jatuh ke lantai. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh kebingungan sekaligus kemarahan yang membuncah. Wanita muda di sisinya tampak panik. Ia menggenggam tangan Bima, mencoba menenangkan, namun jelas wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Bima, tenang. Ini cuma formalitas. Bisa kita bicarakan. Suaranya terdengar lirih, tapi nada cemasnya justru membuat suasana semakin tegang. Di sisi lain, ipar-ipar mulai bergerak. Tatapan mereka berubah dari kagum menjadi marah. Beberapa bahkan berdiri, menatapku dengan ekspresi tidak percaya dan sinis. Bagaimana bisa menantu yang selama ini kami anggap menumpang, tiba-tiba mendapat semuanya? Ucap salah satu ipar dengan nada tinggi, hampir menantang. Aku tetap duduk, tubuhku gemetar hebat. Tubuhku terasa berat. Namun hatiku tercengang oleh kenyataan yang baru saja kuterima. Aku tak pernah menyangka ibu mertua akan mempercayaiku sedemikian rupa. Selama ini aku selalu merasa terasing, dihina, dan diremehkan. Tapi kini, wasiat itu membalikkan segalanya. Bima mulai berputar-putar, suaranya meninggi. Ibu salah. Ini salah. Aku seharusnya yang berhak. Ia menendang kursi, suara dentangnya menggema, menambah ketegangan ruangan. Wanita muda di sampingnya mencoba menenangkan lagi, tapi tangannya yang gemetar hanya membuatku sadar betapa ia juga panik menghadapi situasi ini. Aku menunduk, menahan napas, mencoba menenangkan diri. Meski dadaku terasa diremas oleh emosi yang berkecamuk, ada rasa hangat dan lega yang perlahan naik ke permukaan. Aku menatap wajah Bima yang marah, wanita muda yang cemas, dan ipar-ipar yang tidak terima, dan aku sadar, ini adalah titik balik hidupku. Aku perlahan berdiri, suara pelan namun tegas keluar dari bibirku. Semua ini, keputusan ibu mertua. Aku hanya menjalankan apa yang ia percayakan padaku. Bukan urusanku siapa yang senang atau tidak. Beberapa orang menatapku dengan terkejut. Keberanian yang muncul di tengah badai emosi ini membuatku sendiri tercengang. Aku baru sadar, meski terluka, meski dihina, aku mampu berdiri dan menegakkan diri di hadapan semua orang. Bima terdiam sejenak, wajahnya berubah dari amarah menjadi campuran antara syok dan frustrasi. Wanita muda di sisinya menatapku dengan mata yang tak lagi menantang, tapi penuh kebingungan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang kencang. Di dalam hatiku, aku berbisik, ini baru permulaan. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku akan tetap berdiri, sekeras apapun mereka mencoba menjatuhkanku. Dan di ruangan yang tadinya penuh ketegangan itu, kini mulai tercipta satu fakta yang jelas. Kekuatan dan kesetiaan yang selama ini tersembunyi kini terlihat, dan semua orang, terutama suamiku, harus menghadapinya. Suasana di ruang tamu berubah menjadi medan perang kata-kata. Bima berdiri, wajahnya memerah, tangan terkepal,
Suaranya meninggi hingga bergema di setiap sudut. "Ini semua salahmu," teriaknya dengan nada yang hampir tak terkendali. "Kau pasti menghasut ibu. Kau pasti menanamkan pikiran di kepala ibu hingga beliau memutuskan seperti ini." Aku menunduk, dada terasa sesak. Rasanya dunia runtuh di sekitarku. Air mata mulai menetes, hangat di pipi yang terasa panas. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah, menjadi dalang dari apapun keputusan ibu mertua. Tapi kata-kata Bima terlalu tajam, menusuk langsung ke hati. Tak hanya Bima, ipar-ipar juga ikut menyerang. Bisikan berubah menjadi kata-kata keras, tertawa sinis yang menempel di telingaku. "Ya ampun, menantu ini memang licik," ucap salah satu ipar dengan nada mengejek. "Benar. Dari awal aku sudah bilang, perempuan ini hanya pandai bermain perasaan. Lihat sekarang, semua harta jatuh padanya." Aku terpojok. Tubuhku gemetar hebat, lutut hampir lemas. Tangisku pecah, tapi aku mencoba menahannya agar tidak terdengar terlalu keras. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, rasa keadilan. Aku menunduk, menahan napas panjang, dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, ini bukan karena aku pandai, bukan karena aku licik. Ini karena Engkau melihat kesetiaan dan kesabaran yang tak terlihat orang lain. Aku tidak berdosa, aku hanya menjalani hidupku dengan benar." Bima semakin marah. Suaranya tinggi, nadanya mengguncang. Kau menipu ibu. Kau pura-pura baik, pura-pura setia. Tapi semua ini rencanamu." Aku menahan napas, menutup wajah dengan kedua tangan. Hati ini perih, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bersalah. Ibu mertua yang selama ini aku sayangi sudah membuat keputusan dengan hati dan akal sehatnya. Itu yang memberi kekuatan padaku, meski tubuhku lemah, meski air mata menetes tanpa henti. Wanita muda di sisi Bima terlihat cemas, menggenggam lengan Bima dengan cemas. Ia tahu bahwa situasi ini tidak menguntungkan mereka. Beberapa ipar yang tadinya sinis mulai menunduk, menahan kata-kata mereka, tapi masih ada bisikan-bisikan kecil yang menusuk telinga. Aku menatap sekeliling, melihat tatapan sinis, marah, kecewa, tapi tetap berdiri dengan tubuh bergetar. Aku tahu, ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini pertaruhan harga diri, keadilan, dan pengakuan atas kesetiaan yang selama ini tersembunyi. Di balik tangis dan rasa sakit, hatiku tetap tegar. Aku merasakan satu hal yang membara. Tuhan sudah menegakkan keadilan. Aku hanyalah saksi dari keputusan yang adil itu, dan meski dicaci maki, difitnah, hatiku merasakan sesuatu yang tak bisa digantikan oleh kata-kata atau harta benda. Aku mengangkat wajah, air mata masih mengalir. Namun suara batinku tegas. Aku tetap berdiri. Aku tidak akan runtuh. Semua yang Engkau tetapkan untukku, ya Allah, aku terima dengan hati terbuka. Di ruangan yang penuh kemarahan dan tuduhan, aku berdiri sendirian, namun merasakan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan kemenangan materi semata. Ini adalah kemenangan hati, kesabaran, dan keadilan yang diberikan Tuhan di saat yang paling tak terduga. Notaris menghela napas sejenak, menata kertas-kertasnya sebelum membuka surat pribadi yang ditulis almarhumah ibu mertua. Suasana ruang tamu yang tadinya penuh bisik sinis dan kemarahan tiba-tiba menjadi hening. Seperti seluruh orang merasakan ada sesuatu yang sakral akan dibacakan. Selain wasiat resmi, almarhumah juga meninggalkan surat pribadi untuk menantunya, ucap notaris dengan suara pelan tapi tegas. Semua orang menoleh, menahan napas, termasuk Bima yang matanya mulai terlihat gelisah. Wanita muda di sisinya tampak cemas, menggenggam tangan Bima lebih erat, seolah merasakan gelombang ketegangan yang mendadak berubah. Aku menunduk, jantung berdebar kencang. Tangan yang kugenggam di pangkuan basah oleh keringat dingin. Napasku tercekat oleh perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan haru yang sulit dijelaskan. Notaris mulai membaca. Untuk menantuku tercinta, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai kesetiaanmu. Kau selalu hadir, selalu menjaga keluarga ini, bahkan ketika rasa sakit menghampirimu. Kau menghadapi anakku, suamiku, dan keluarga ini dengan hati terbuka, meski banyak yang menyakitimu. Aku tahu, tidak semua orang bisa bersabar seperti dirimu. Suara notaris bergema di ruangan,
menekankan setiap kata yang keluar. Aku menunduk, air mata mulai menetes tanpa bisa kutahan lagi. Setiap kalimat terasa seperti belayan lembut dari ibu yang sudah tiada, memberikan pengakuan yang selama ini kurindukan. Kau adalah menantu yang selalu menghargai, selalu setia, meski disakiti oleh orang-orang yang seharusnya peduli padamu. Harta duniawi bukanlah yang paling penting, tapi kesetiaanmu dan ketulusan hatimu yang membuatmu berharga bagi keluarga ini. Semoga kau selalu kuat dan bahagia, karena kau pantas mendapatkannya. Di sekelilingku, aku mendengar desah kagum, beberapa mata bahkan terlihat berkaca-kaca. Ipar-ipar yang sebelumnya sinis dan menatapku dengan merendahkan kini terdiam. Bibir mereka bergerak, mencoba menyusun kata-kata, tapi tak ada yang terdengar keluar. Bahkan Bima, yang beberapa detik lalu marah tak terkendali, tampak kehilangan kata, wajahnya pucat, matanya menatapku dengan campuran amarah dan kebingungan. Wanita muda di sisinya menunduk, tak berani menatapku langsung. Anak kecil di gendongannya tampak menatapku dengan polos, seolah merasakan perubahan energi di ruangan. Aku menatap wajah semua orang, mengangkat kepala sedikit demi sedikit. Air mata tetap mengalir. Namun kali ini ada rasa hangat, perasaan bahwa aku diakui, diperhitungkan, dan dihargai. Tidak hanya oleh ibu mertua yang sudah tiada, tapi juga oleh hati nuraniku sendiri yang selama ini diuji. Bisikan-bisikan sinis yang sebelumnya menusuk telingaku kini lenyap, tergantikan oleh rasa hening yang sakral. Aku sadar, ini bukan sekadar surat. Ini adalah bukti kasih seorang ibu mertua yang menilai hatiku, bukan sekadar tampilan atau posisi dalam keluarga. Dalam hati, aku berbisik lirih. Aku tidak sendiri. Ada kebenaran yang menemaniku, dan kasih sayang yang tulus yang selalu melihatku apa adanya. Dan di ruang tamu yang tadinya menjadi medan perang, kini tercipta satu momen damai yang tak terduga. Pengakuan atas kesetiaan, pengakuan yang mengubah semua tatapan sinis menjadi hening penuh makna. Udara di ruang tamu mendadak panas dan berat. Detik-detik setelah surat pribadi dibacakan, Bima seakan tidak mampu menahan amarah yang membara di dalam dadanya. Tiba-tiba, ia bangkit dan membanting meja kayu besar dengan keras. Suara dentangannya menggema di seluruh ruangan, membuat beberapa gelas dan dokumen bergetar dan hampir jatuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin ibu memilihmu daripada aku, teriaknya. Suaranya pecah dan dipenuhi kemarahan yang murni. Matanya merah, rahang menegang, napasnya tersengal-sengal. Setiap kata yang keluar terdengar seperti ledakan yang menembus dinding kesunyian. Wanita muda di sisinya tampak panik. Bima menggenggam lengannya, menariknya keluar dari ruang tamu dengan kasar. Ayo, kita keluar. Aku tidak mau berada di sini sekarang, serunya sambil menyeretnya. Wanita itu terlihat cemas, wajah pucat, tapi tetap mengikuti karena takut menghadapi ledakan kemarahan yang lain. Aku duduk di kursi, tubuhku lemas tak bertenaga. Air mata mengalir deras, menetes tanpa henti di pipi yang panas. Hati ini terasa remuk, namun ada rasa lega yang aneh. Lega karena akhirnya keadilan ibu mertua terlihat jelas. Namun sekaligus perih, karena suami yang selama ini kuharap bisa menjadi sandaran hidup kini menunjukkan sisi paling gelapnya. Ipar-ipar menatapku dengan campuran takut dan kagum. Beberapa masih diam terkejut, sebagian lainnya menunduk, tak berani menatapku langsung. Suara mereka yang tadinya sinis kini teredam, digantikan oleh bisik-bisik ketakutan karena melihat kemarahan Bima yang luar biasa dan kehancuran emosional di antara mereka. Aku menunduk, tangan menggenggam kain di pangkuan, mencoba menenangkan napas yang tercekat. Dalam hati aku berbisik lirih. Semua ini bukan karena aku berbuat salah. Ini karena kebenaran telah ditegakkan. Aku hanya saksi dari keadilan ibu mertua. Bima melangkah keluar, suara pintu menutup keras di belakangnya, meninggalkan ruang tamu yang hening. Wanita muda itu mengikuti dengan langkah gemetar, seolah ikut merasakan guncangan yang baru saja terjadi. Aku masih duduk, tubuh lemas, air mata menetes deras, tapi hatiku mulai merasakan satu hal yang jelas. Meski hancur secara fisik dan emosional, aku berdiri di sisi kebenaran. Semua kemarahan, semua caci maki, semua penghinaan, tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa keputusan ibu mertua sudah jelas dan adil. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, membiarkan air mata jatuh bebas.
Dan di balik semua kesedihan dan kehancuran yang kurasakan, ada secercah kekuatan yang muncul. Kekuatan untuk tetap berdiri, menghadapi semua badai yang akan datang. Ruang tamu perlahan kembali tenang setelah Bima pergi, meninggalkan suara pintu yang menutup keras sebagai gema terakhir kemarahannya. Aku duduk, tubuh lelah, wajah basah oleh air mata yang belum juga berhenti menetes. Namun di tengah kelelahan itu, perlahan hatiku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang aneh tapi menyelimuti jiwa yang luka. Beberapa kerabat mulai mendekatiku. Ada yang tersenyum lembut, menyentuh pundakku dengan hangat. Kau kuat, nak. Ibu mertua tahu siapa yang benar-benar pantas mendapatkannya. Ucap seorang sepupu, suaranya penuh pengertian. Kata-kata itu seperti angin sejuk yang menenangkan hati yang selama ini terpanggang oleh bisikan sinis dan penghinaan. Namun, tidak semua wajah ramah. Beberapa ipar masih menatapku dengan pandangan sinis, menyelipkan kata-kata kecil yang menohok hati, meski tidak terlalu keras terdengar. Hati-hati, jangan terlalu senang. Semua ini bisa berubah, bisik seorang di sudut, mencoba menebar kecemasan. Aku menelan ludah, menahan napas, tapi untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang penting. Meski dunia seakan menentang, aku sebenarnya tidak sendirian. Ada yang peduli, ada yang melihat hatiku, ada yang memahami kesetiaan dan perjuanganku selama ini. Aku menunduk, menutup mata sejenak, membiarkan diri tenggelam dalam rasa syukur yang tak terungkapkan. Semua doa-doa panjang yang selama ini kuucapkan di malam-malam sunyi, ketika air mata menetes di bantal, kini terasa dijawab. Aku merasakan hangatnya cinta dan keadilan yang tersembunyi, dan itu cukup untuk menguatkanku. Aku bangkit perlahan, menarik napas panjang, membiarkan mata yang basah itu menyeka sisa-sisa air mata. Tubuhku lelah, tapi hatiku mulai terbuka. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya, masih banyak ujian menanti. Namun aku merasakan satu hal, luka ini, sebesar apapun, justru menguatkan. Mengajarkan aku bahwa kesetiaan, keteguhan hati, dan doa-doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Seiring beberapa kerabat yang mendukung mulai tersenyum dan menatapku hangat, aku mulai merasakan kepercayaan diri yang lama hilang muncul kembali. Aku bukan lagi sosok yang dipandang rendah, bukan lagi orang asing di rumah sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku memiliki kekuatan, meski lahir dari luka yang dalam. Dalam hati, aku berbisik, aku tidak sendirian. Tuhan selalu ada. Dan aku akan tetap berdiri, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Dan di saat itulah, aku merasakan sesuatu yang lembut tapi kuat. Luka yang selama ini menekan kini berubah menjadi energi yang memberi kekuatan untuk melangkah, untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Pagi yang tenang itu pecah ketika pintu ruang tamu terbuka perlahan. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya masih memerah, mata yang dulu penuh cinta kini berkilat amarah dan kebingungan. Di sampingnya, wanita muda itu menggenggam lengannya, wajah pucat tapi mata menantang, seolah ingin membuktikan bahwa mereka masih bisa menaklukkan aku. Kita perlu bicara. Suara Bima terdengar dingin tapi penuh nada manipulatif. Ada getaran harap yang samar di balik kemarahannya, mencoba menyentuh sisi hatiku yang dulu lunak padanya. Aku menegakkan tubuh, menatapnya dengan mata yang masih basah karena air mata. Hatiku berdebar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena bimbang yang mengusik. Masih tersisa sisa cinta yang dulu begitu besar padanya, namun harga diriku berteriak menentang setiap rayuannya. Kau tidak bisa terus seperti ini. Aku berhak atas apa yang seharusnya menjadi milikku. Tambah Bima, suaranya meninggi, nada ancaman yang terselip di balik kata-kata. Tangannya mengepal, seperti siap meraih kembali sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi haknya. Wanita muda di sisinya ikut maju selangkah, nada suaranya menusuk. Kau harus menyerahkan itu. Tidak ada yang pantas selain kami. Kau hanya menantang takdir, serunya dengan sinis, menatapku seolah ingin menembus hatiku. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. Semua emosi yang selama ini kubendung kini muncul bersamaan. Marah, kecewa, bimbang, namun juga teguh. Aku mengingat setiap air mata, setiap hinaan, setiap pengkhianatan, dan terutama doa panjang yang selalu kuucapkan kepada Tuhan agar diberi kekuatan. Dalam hati, aku berbisik, ini bukan soal cinta lagi, ini soal harga diri.
tentang kesetiaan dan keadilan yang selama ini aku pegang. Aku tidak akan menyerah pada intimidasi dan rayuan. Bima melangkah mendekat, matanya menatapku dengan campuran harap dan amarah. Kau masih menyayangiku, kan? Aku tahu masih ada. Kau bisa menyerahkan semuanya. Kita bisa mulai lagi. Ucapnya, suaranya menurun menjadi rayuan yang halus tapi berbahaya. Aku menggeleng perlahan, menahan napas. Air mata masih mengalir. Namun kini ada kilatan keberanian di mataku. Bima, semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi percaya. Dan warisan ini bukan soal cinta kita. Ini tentang kepercayaan yang telah kau hancurkan. Jawabku tegas, meski suaraku bergetar. Wanita muda itu mengerutkan dahi, lalu tersenyum sinis, mencoba memprovokasi aku lagi. Kau berani menentang kami? Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Aku berdiri, menatap keduanya dengan mata yang menyalakan api keberanian. Aku tidak takut pada siapapun di sini. Semua ini diberikan kepadaku bukan karena aku kuat, tapi karena mereka yang menilai hatiku tahu apa yang benar. Aku tidak akan menyerah. Sejenak ruangan hening. Bahkan Bima terlihat tersentak. Tidak menyangka aku bisa begitu tegar. Wanita muda itu menelan ludah, langkahnya mundur sedikit. Aku merasakan satu hal jelas. Pertarungan hati ini bukan lagi tentang rayuan atau ancaman, tapi tentang siapa yang benar-benar memiliki keberanian untuk tetap berdiri tegak, walau semua mencoba menekan. Aku menarik napas panjang, menutup mata sebentar, membiarkan hatiku meresapi kekuatan yang lahir dari luka dan kesetiaan. Dan di detik itu aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang takut dan tertindas lagi. Suasana ruang tamu yang tadinya tegang kini pecah menjadi hiruk-pikuk. Seorang kerabat, yang sejak awal memperhatikan gelagat Bima, akhirnya angkat suara. Suaranya lantang tapi penuh kepedulian. Kita semua harus tahu kebenaran. Wanita muda ini sudah lama menjadi simpanan Bima, bahkan sebelum ia menikah denganmu. Ucapnya, menatap Bima dengan mata yang menuntut kejujuran. Aku terdiam, tubuhku seperti tersengat listrik. Hati terasa hancur berkeping-keping. Selama ini aku menahan luka demi menjaga martabat keluarga, demi menghormati ibu mertua. Tapi ternyata pengkhianatan ini bukan sekadar sesaat. Ia sudah berjalan lama, tersembunyi di balik senyum manis dan sikap pura-pura biasa. Bima memucat, tangannya mengepal, wajahnya memerah karena amarah dan malu yang tak terbendung. Apa yang kau katakan? Itu tidak benar, teriaknya, suaranya pecah. Namun suaranya terdengar tidak meyakinkan, bahkan terdengar retak di beberapa kata. Wanita muda di sisinya menatapku dengan mata membara. Wajahnya menampakkan campuran marah dan ketakutan. Ia menggenggam tangan Bima lebih erat, namun kini tubuhnya ikut gemetar. Ternyata rahasia yang selama ini dijaga rapat mulai terbuka, dan ia pun menyadari posisinya mulai goyah. Aku menunduk, menutup wajah dengan tangan, menahan tangis yang rasanya ingin meledak. Setiap kata yang terdengar membuat luka lama kembali terbuka. Rasa sakit karena pengkhianatan, rasa kecewa karena cinta yang kuharap tulus, dan rasa malu karena semua ini terjadi di hadapan keluarga besar. Namun, di balik semua itu, ada juga rasa lega yang samar. Kebenaran akhirnya terbongkar. Aku tidak lagi harus menanggung rahasia dan kebohongan seorang suami yang kukira bisa dipercaya. Semua bukti pengkhianatan kini berada di depan mata, dan semua orang bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Bima semakin kalap. Ia berjalan mondar-mandir, suaranya meninggi, mencoba membela diri tapi kata-katanya semakin terputus-putus. Ini fitnah. Aku tidak seperti itu, teriaknya, namun nada panik mengalahkan nada amarahnya. Wanita muda itu mengerutkan dahi, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Beberapa kerabat menatapnya sinis, seolah siap menjatuhkan hukuman moral atas aib yang terbongkar. Aku menatap Bima sejenak, air mata masih menetes, tapi kini ada cahaya tegar di mataku. Aku sadar satu hal, aku tidak lagi tergantung pada cinta yang palsu. Aku tidak lagi harus menanggung pengkhianatan sendirian. Kebenaran telah berbicara, dan kini, meski hati masih hancur, aku menemukan kekuatan baru untuk menghadapi semua yang tersisa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang.
Dalam hati aku berbisik, Tuhan, Engkau telah menyingkap semua kebohongan. Aku hanya akan berdiri di sisi kebenaran. Tidak akan ada lagi yang bisa menjatuhkanku. Dan di tengah ruangan yang penuh emosi ini, aku merasakan perubahan yang nyata, kekuatan yang lahir dari luka, pengkhianatan yang terbongkar, dan kebenaran yang kini menjadi tameng untuk melangkah maju. Suasana ruang tamu yang tadinya penuh kemarahan dan fitnah perlahan berubah ketika seorang kerabat dekat, sepupu atau bahkan anak, melangkah maju dengan wajah serius. Suaranya lantang, tegas, dan penuh keberanian. "Cukup. Aku tidak akan diam melihat ini," teriaknya, tatapannya menusuk ke arah Bima dan wanita muda di sisinya. Semua ini sudah keterlaluan. Ibu mertua memilih menantu yang setia dan penuh hormat, bukan orang yang merusak rumah tangga dari awal. Aku menunduk sejenak, jantung berdegup kencang. Tubuhku gemetar, tapi ada rasa hangat di hatiku. Seseorang membelaku, menyuarakan apa yang selama ini aku takut katakan. Mata semua orang tertuju padaku. Beberapa tampak terkejut, beberapa mulai bergumam, dan bahkan Bima terlihat tersentak. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menatap mata semua orang dengan keberanian. Suaraku bergetar, tapi setiap kata yang keluar tegas dan jelas. Aku tidak bersalah. Aku selalu mencoba menjaga keluarga ini, menghormati ibu mertua, dan mencintai anakku, meski aku terluka oleh pengkhianatan suamiku sendiri. Aku tidak akan membiarkan tuduhan dan ejekan merendahkan harga diriku lagi. Beberapa kerabat mengangguk, ada yang tersenyum mendukung, memberikan kekuatan tambahan yang perlahan mengalir dalam diriku. Aku merasakan energi baru yang lahir dari dukungan mereka, seolah menyalakan kembali api keberanian yang selama ini padam karena hinaan dan cemoohan. Bima menatapku dengan campuran marah, bingung, dan malu. Wanita muda di sisinya menunduk, wajahnya pucat, langkahnya mundur sedikit. Mereka tidak menyangka aku bisa berdiri begitu tegas, berani melawan tatapan merendahkan yang selama ini kerap menghantuiku. Aku merasakan setiap detik menjadi lebih jelas. Aku tidak lagi korban dari pengkhianatan ini. Aku bukan lagi wanita yang terpojok, yang hanya menunduk dan menahan luka sendirian. Aku berdiri, suaraku meski bergetar, namun penuh dengan martabat dan keberanian. "Cukup," aku menambahkan, kali ini suaraku sedikit lebih mantap. Aku berhak mendapatkannya. Ibu mertua menilainya sendiri. Aku hanya menjalankan kepercayaan yang diberikan padaku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Ruang tamu hening sejenak. Semua tatapan kini tertuju padaku. Ada rasa hormat yang mulai muncul di mata beberapa ipar, meski sebagian masih menatapku sinis. Tapi aku tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku memiliki suara, aku memiliki keberanian, dan aku memiliki mereka yang mendukungku. Aku menarik napas panjang, menutup mata sebentar, dan membiarkan energi itu meresap. Luka-luka lama masih ada, tapi kini mereka berubah menjadi kekuatan. Kekuatan yang lahir dari keberanian, dari dukungan tak terduga, dan dari kebenaran yang berdiri tegak di sisiku. Suasana yang tadinya tegang perlahan berubah, tapi bukan karena Bima atau selingkuhannya berhasil. Malah sebaliknya, gelombang dukungan mulai bergeser ke arahku. Beberapa ipar, yang sebelumnya sinis dan merendahkan, kini menatapku dengan mata berbeda, campuran rasa kagum, hormat, dan penyesalan. "Sungguh, aku baru sadar selama ini kau selalu benar-benar menjaga keluarga ini," ujar salah satu ipar, suaranya lembut tapi penuh pengakuan. Aku menilai terlalu cepat. Aku salah menilai. Aku menunduk sebentar, air mata masih menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan rasa hangat yang muncul dari pengakuan mereka. Perlahan, satu persatu ipar mendekatiku, menyentuh pundakku, menatap mataku dengan tulus, seolah memberi sinyal bahwa aku tidak sendiri lagi. Bima berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat. Matanya berkeliling, menyapu setiap orang di sekitarnya, dan yang paling menyakitkan, tatapan mereka sebagian besar telah berpaling darinya, menatapku dengan simpati dan dukungan. Perasaan dikhianati muncul di matanya, campuran marah dan frustasi. "Apa-apaan ini?" Suaranya terdengar tercekik, nadanya hampir putus. Semua orang berpihak padamu? Bagaimana bisa?"
Wanita muda di sisinya menatapku, bibir bergetar, wajahnya pucat. Ia menggenggam lengan Bima, tapi kini ia sendiri terlihat ragu dan ketakutan. Perlahan, langkahnya mundur, seolah merasakan energi yang berubah di ruangan itu. Energi yang dulu dikuasai oleh intimidasi kini berpindah ke arahku. Aku menatap Bima, menahan napas, dan suara batinku berkata, "Sekarang kalian bisa merasakan sendiri apa yang selama ini kurasakan. Semua pengkhianatan dan hinaan yang kalian lempar padaku, kini kembali pada mereka yang menilainya dengan salah." Satu persatu ipar yang sebelumnya sinis mulai menegur Bima dengan nada lembut tapi tegas. "Bima, kau salah. Ibu mertua memberikan kepercayaan kepada yang pantas. Kau harus menerima itu," kata seorang ipar, menatapnya dengan serius. Bima tampak semakin kalap. Wajahnya merah, tangan terkepal. Namun tidak ada satupun yang mendukungnya lagi. Setiap langkah yang ia ambil untuk meraih simpati atau kekuasaan kini sia-sia. Suara-suara yang dulu ia kuasai dengan kemarahan dan intimidasi kini menolak untuk menemaninya. Aku menarik napas panjang, menegakkan tubuhku. Tubuhku lelah, tapi hatiku mulai terasa ringan. Perlahan, aku menyadari satu hal. Bukan hanya wasiat dan surat pribadi yang memberi kekuatan, tapi juga pengakuan dan dukungan dari mereka yang dulu merendahkanku. Aku menatap semua orang di ruang tamu, kemudian menatap Bima dengan tenang. "Aku tidak pernah meminta simpati kalian," kataku pelan tapi tegas. "Aku hanya menjalani hidupku dengan benar. Dan sekarang, kalian semua tahu siapa yang pantas." Bima terdiam, matanya mencari-cari jalan, tapi semua pintu tertutup. Tidak ada yang lagi berpihak padanya. Wanita muda di sisinya menunduk, tak berani bicara. Perlahan, energi ruangan berubah. Dukungan yang dulu tersembunyi kini muncul jelas, dan aku berdiri tegak, tak lagi terpojok, dikelilingi oleh pengakuan yang memberi kekuatan baru. Di sudut hatiku, aku tersenyum tipis meski air mata masih menetes. Luka yang selama ini menekan kini menjadi kekuatan. Pengkhianatan yang dulu menyakitkan kini menjadi pelajaran. Dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bisa mengendalikan hidupku sendiri. Ruang tamu yang sebelumnya mulai tenang kini kembali gaduh. Bima berdiri tegak, wajah memerah, napas tersengal-sengal karena amarah yang tak terkendali. Suaranya menggema, memecah kesunyian yang beberapa detik lalu memberikan ketenangan kecil. "Kalian semua salah. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja," teriaknya. "Aku akan menuntut secara hukum. Semua ini tidak adil. Warisan itu seharusnya menjadi hakku." Aku menatapnya dengan tenang, meski dada berdebar kencang. Suaraku bergetar, tapi kata-kataku jelas dan mantap. "Bima, hukum dan Tuhan sudah menegakkan keadilan. Aku siap menghadapi apapun, termasuk tuntutanmu. Aku tidak takut. Semua ini sudah ditetapkan, bukan karena aku ingin mengambil apapun, tapi karena ibu mertua menilai siapa yang benar-benar pantas." Bima hampir meledak, langkahnya mondar-mandir di tengah ruangan. Wanita muda di sisinya menggenggam lengannya, mencoba menenangkan, tapi wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Mereka berdua terlihat panik. Energi yang dulu mereka andalkan untuk menekan kini memantul balik ke arah mereka. Kerabat dan ipar-ipar yang mendukungku mulai bersuara, menegaskan posisi mereka. "Cukup. Jangan coba-coba menakuti menantu yang selama ini setia," kata salah satu ipar dengan nada tegas. "Keputusan ibu mertua sudah jelas. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Beberapa ipar yang sebelumnya ragu kini berdiri tegak, menunjukkan dukungan mereka. Ruang tamu yang tadinya menjadi medan perang kata-kata kini berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. Bima menatapku, wajahnya pucat, matanya liar mencari dukungan yang kini tak ada lagi. Aku menelan ludah, menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Air mata masih menetes, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kekuatan yang lahir dari kesetiaan, dari dukungan orang-orang yang benar-benar melihat siapa aku. "Kau bisa mengancam, bisa menuntut, tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan menyerahkan apapun yang sudah menjadi hakku," kataku pelan tapi tegas, membiarkan setiap kata menancap ke dalam hati Bima. Bima hampir kehilangan kendali. Suara teriakannya memuncak, hampir pecah, tapi setiap kata yang keluar tidak lagi menimbulkan ketakutan. Wanita muda itu mencoba berbicara,
Namun suaranya tercekat, langkahnya mundur sedikit karena melihat gelombang dukungan yang kini mengelilingiku. Ruang tamu kacau. Beberapa benda tergeser, beberapa orang sibuk menenangkan diri, tapi energi yang kurasakan sangat jelas. Ini adalah perang terbuka, pertarungan antara keadilan dan pengkhianatan, antara keberanian dan intimidasi. Aku menatap Bima, menegaskan satu hal dalam hati. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan gentar. Semua yang terjadi adalah bukti bahwa kebenaran selalu menang, dan sekarang aku berdiri di sisinya. Dalam hening sejenak, semua orang menyadari satu hal. Tidak ada lagi ruang untuk tipu daya atau ancaman. Semua telah terbuka, dan aku berdiri tegak di tengahnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Lampu-lampu temaram menyinari ruang tamu yang kini lengang, menyisakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Aku duduk di sofa, tubuh lelah, namun pikiran tidak bisa tenang. Semua peristiwa hari itu berulang dalam benakku. Tatapan sinis, teriakan Bima, bisikan ipar-ipar, dan terutama surat terakhir dari ibu mertua yang masih terngiang di telingaku. Aku menutup mata, membiarkan air mata menetes perlahan. Namun kali ini, tangisku berbeda. Tidak lagi karena perih semata, tapi karena kesadaran yang mulai muncul. Aku telah melewati semua ujian dengan hati yang tetap teguh. Semua penghinaan, pengkhianatan, dan caci maki bukanlah tanda kelemahanku, melainkan penguji kesetiaan dan ketabahan hatiku. Aku teringat pesan terakhir ibu mertua, yang selalu menekankan bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh dijual demi cinta yang palsu. Kata-kata itu seperti gema di hatiku, menembus setiap rasa sakit yang masih tersisa. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Jangan jual harga dirimu karena cinta yang tidak tulus. Jadilah wanita yang berdiri tegak, meski dunia mencoba menekannya. Aku menatap jendela, menatap langit malam yang gelap, seolah mencari jawaban dari bintang-bintang yang berkelip. Dalam kesunyian itu, aku menyadari sesuatu. Warisan yang kuterima bukan sekadar harta duniawi. Itu adalah amanah, simbol kepercayaan dan pengakuan atas kesetiaanku, serta tanggung jawab untuk hidup lebih kuat dan tegar. Hatiku perlahan dipenuhi keberanian yang baru. Aku tahu, perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Akan ada ujian, akan ada pertarungan, akan ada orang-orang yang mencoba menekanku lagi. Tapi sekarang, aku siap. Aku tidak akan lagi membiarkan diri dihancurkan oleh pengkhianatan atau intimidasi. Aku akan melangkah dengan kepala tegak, hati tegar, dan keyakinan bahwa kebenaran selalu berpihak pada mereka yang setia. Aku menghela napas panjang, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan kesunyian malam menyelimuti. Air mata berhenti, digantikan oleh keteguhan yang perlahan menguat. Dalam hatiku, aku berbisik, aku siap menghadapi apapun. Aku berdiri tegak bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kebenaran yang selama ini aku junjung. Tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanku. Malam itu, di balik duka dan luka yang masih tersisa, lahirlah seorang istri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Seorang wanita yang tahu bahwa harga diri dan kebenaran lebih berharga daripada cinta yang palsu dan pengkhianatan yang menyakitkan. Ruang tamu terasa berat lagi, tapi kali ini bukan karena amarah spontan, melainkan ketegangan yang membekas di udara. Bima duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arahku. Dendam yang menggunung seakan menyalak di setiap kata dan gerakannya, tapi ia tidak lagi bisa menguasai ruang ini seperti sebelumnya. Di sampingnya, wanita muda itu duduk diam, bibirnya bergetar, matanya penuh kecemasan. Angkuhnya yang dulu menebar intimidasi kini mulai memudar, tergantikan rasa takut bahwa posisi mereka tak lagi aman. Mereka berdua menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa aku bukan lagi sosok yang bisa dipermainkan. Aku berdiri di dekat jendela, tangan menggenggam secangkir teh yang mulai mendingin, menatap malam di luar. Hati dan pikiranku sibuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Warisan yang kupegang bukan hanya simbol materi, tapi juga amanah untuk hidup lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bijak. Aku tahu, jalan ke depan masih penuh ujian. Bima dan wanita itu tidak akan berhenti mencoba menekan, memprovokasi, atau mengambil alih apa yang bukan hak mereka. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa berkuasa atas hidupku sendiri.
Aku tidak lagi bergantung pada cinta yang palsu, tidak lagi takut pada tatapan merendahkan, dan tidak lagi terjebak dalam perasaan bersalah yang bukan hakku. Semua luka dan penghinaan yang kualami kini menjadi fondasi kekuatanku. Aku menarik napas panjang, menatap Bima yang masih terpaku, lalu menatap wanita itu. Kalian boleh marah, boleh mengancam, boleh menuntut, ucapku dengan suara tenang tapi tegas. Tapi aku berdiri di sini bukan karena takut. Aku berdiri di sini karena aku tahu apa yang pantas menjadi milikku, dan aku siap menghadapi semua konsekuensinya. Ruang tamu hening sejenak, hanya suara napas yang terdengar. Semua mata tertuju padaku, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kedudukan yang berbeda. Bukan korban, bukan sasaran, tapi sosok yang disegani, yang mampu menentukan arah kehidupannya sendiri. Malam itu, dalam kesunyian yang masih tegang, aku tahu satu hal. Perang belum selesai, dan nasib rumah tangga ini masih menggantung. Tapi posisiku kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Luka yang dulu menekan, pengkhianatan yang dulu menghancurkan, semua kini telah berubah menjadi kekuatan. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku berdiri tegak, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk hidup yang lebih adil, lebih tegar, dan lebih bebas. Di balik ketegangan yang masih menggantung, malam itu menjadi gerbang perubahan. Gerbang di mana seorang istri yang hancur karena pengkhianatan kini berdiri sebagai sosok yang tangguh, tegas, dan penuh keberanian. Masa depan mungkin belum pasti, tapi satu hal jelas. Aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang takut atau terpojok lagi.